para bapak gurun dan spiritualitas monastik. Dalam pelajaran ini dibahas beberapa karya dan tokoh besar yang membentuk tradisi monastik, baik mereka yang menulis langsung untuk kehidupan para rahib maupun yang mempopulerkan dan membentuk gambaran kehidupan monastik. Salah satu pelopor dan teladan utama adalah Santo Athanasius dengan karyanya Kehidupan Santo Antonius. Selain itu, ada kisah-kisah dalam sejarah Lausiaka yang memuat tema-tema klasik rohani monastik dan kumpulan perkataan para bapa, Apoptygmata Patrum, yang menjadi sumber terkenal spiritualitas ini. Kehidupan Santo Antonius, parafrasa dari bagian prolog dan kisah awal. Athanasius menulis kisah ini atas permintaan para pembacanya yang ingin mengetahui bagaimana Antonius memulai hidup asketis, latar belakangnya, hingga akhir hidupnya. Athanasius sendiri pernah bertemu langsung dengan Antonius, melayaninya dan mendengar pengajarannya, sehingga ia menulis berdasarkan pengalaman pribadi dan kesaksian terpercaya. Antonius lahir di Mesir dari keluarga Kristen terpandang dan kaya. Sejak kecil ia hidup sederhana, tidak suka bergaul berlebihan, dan senang tinggal di rumah, patuh pada orang tua, serta rajin mengikuti bacaan kitab suci di gereja. Ia tidak menuntut makanan mewah dan puas dengan yang ada. Ketika orang tuanya meninggal, Antonius yang berusia sekitar 18-20 tahun tinggal bersama adik perempuannya. Suatu hari, setelah merenungkan teladan para rasul yang meninggalkan segalanya untuk mengikuti Kristus, ia mendengar bacaan Injil. Jika engkau ingin sempurna, jualah segala milikmu, berikan kepada orang miskin, lalu ikutlah aku. Merasa ayat itu ditujukan kepadanya, ia langsung menjual tanah warisannya dan memberikan hasilnya kepada penduduk miskin, menyisakan sedikit untuk adiknya. Godaan dan kemenangan pertama, iblis, iri terhadap niat baiknya, mencoba menggoyahkan tekadnya dengan mengingatkan akan hartanya, keluarganya, kenyamanan hidup, dan lamanya perjuangan rohani. Ketika itu gagal, iblis menggoda dengan hawa nafsu dan bayangan yang memikat. Antonius melawannya dengan doa, puasa, dan mengingat hukuman kekal. Kristus menyertainya, sehingga ia dapat berkata seperti Rasul Paulus, "Bukan aku, melainkan kasih karunia Allah yang bekerja di dalamku." Ini menjadi kemenangannya yang pertama. Kedisiplinan dan askes Antonius tidak pernah lengah. Ia mengatur hidupnya dengan keras, tidur sedikit, bahkan sering terjaga beberapa malam. Makan sekali sehari setelah matahari terbenam, kadang 2 atau 4 hari sekali. Makanannya hanya roti dan garam, minumnya air. Ia tidak pernah makan daging atau minum anggur. Tidur di lantai atau di atas tikar, tidak menggunakan minyak untuk tubuh. Memegang prinsip, kemajuan rohani tidak diukur dari lamanya waktu, melainkan dari intensitas kerinduan akan Tuhan. Setiap hari ia memulai seolah itu adalah hari pertama hidup asketisnya, dengan mengingat perkataan Rasul Paulus, "Aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku." Menjelang wafat, Antonius berkata, "Tetaplah berjaga dan setia seolah baru memulai askese. Jangan takut pada setan, meski mereka licik namun lemah. Percayalah pada Kristus. Jauhi ajaran sesat dan perpecahan. Bergabunglah dengan Tuhan dan para kudus agar kelak disambut di surga. Jangan memindahkan jenazahnya ke Mesir atau memuliakan tubuhnya secara berlebihan. Kuburkan diam-diam. Bagikan pakaian-pakaiannya kepada sahabat-sahabatnya, lalu ia berpamitan." Sejarah Lausiaka, kisah perempuan suci yang menyamar. Di sebuah biara perempuan di Tabenisi, ada seorang suster yang berpura-pura gila dan kerasukan. Ia melakukan semua pekerjaan hina di dapur, tidak pernah makan di hadapan orang lain, dan tidak pernah membalas hinaan atau pukulan. Seorang malaikat menampakkan diri kepada pertapa suci Piterum dan mengatakan bahwa perempuan ini lebih kudus darinya. Saat Piterum berkunjung dan memintanya hadir, awalnya ia menolak. Akhirnya dipaksa datang, lalu keduanya saling memberi hormat. Para suster terkejut karena selama ini menganggapnya gila. Setelah terungkap, si perempuan pergi meninggalkan biara, tak seorang pun tahu kemana ia pergi atau bagaimana akhir hidupnya. Theodoreto dari Cyrus, Santo Baradates. Baradates memulai askesenya di sebuah rumah kecil untuk berdoa, lalu pindah ke puncak tebing dan membangun peti kayu sempit dengan celah-celah sehingga ia terkena hujan dan panas. Ia hidup di dalamnya dalam kesendirian hingga atas pujukan Uskup Theodotos, ia keluar. Sejak itu ia selalu berdiri, tangan terangkat, memuji Tuhan. Tubuhnya dibungkus pakaian kulit dengan hanya lubang kecil untuk bernafas. Meski lemah secara fisik, ia memiliki semangat dan kecerdasan luar biasa, rendah hati dan selalu waspada terhadap kesombongan. Apoptygmata Patrum, perkataan para bapak gurun.
Beberapa ajaran dan kisah singkat. Abba Arsenios, larilah dari manusia, diamlah dan hiduplah dalam kesunyian. Itulah akar untuk tidak berdosa. Seorang rahib menjelaskan bahwa pantangan bukan karena makanan itu jahat, tetapi karena dapat menumbuhkan hawa nafsu. Dua rahib yang mencoba berkelahi justru berakhir damai karena saling mengalah. Seorang rahib mengaku jatuh dalam dosa, saudaranya pura-pura mengaku hal sama demi membawanya kembali bertobat. Tuhan mengampuni yang berdosa karena kasih saudaranya. Menjadi bodoh bagi Tuhan berarti merendahkan diri, mengalah, dan memilih yang tidak enak demi hikmat rohani. Seorang rahib menolak bujukan setan untuk malas dengan berkata, "Hari ini aku akan bertobat, besok terserah kehendak Tuhan." Orang yang makan sekali sehari adalah rahib, 2 kali sehari manusia biasa, 3 kali sehari seperti binatang. Kerendahan hati sejati bukan hanya merendahkan diri, tetapi menerima hinaan dengan sukacita. Abba Antonius pernah bertanya mengapa hidup manusia berbeda-beda nasib. Tuhan menjawab, uruslah dirimu sendiri karena ini rahasia keputusanku.